Halo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari kembali di sini ya. Leo, Mari akan bacakan suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini untuk tarikan energi tertanggal 21 hingga 30 bulan September 2024 ya. Seperti biasa Leo, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya Leo, langsung aja kita mulai. Situasi yang kamu akan hadapi bersama dengan dirinya ya adalah kemudian di situ ada energi dari kemudian ada energi dari iya, jadi memang seseorang ini tuh kalau Mari lihat sedang ingin mencari tahu ya bagaimana agar dia bisa membahagiakan dirimu, agar dia bisa berselaras dengan kamu, agar dia bisa dicintai oleh dirimu gitu ya. Dan seseorang ini tentu saja yang kayak tidak ingin mengecewakan kamu yang telah berbuat banyak hal ya kepada dirinya gitu ya. Jadi yang kayak seseorang ini tuh cukup mengapresiasi banget apa yang sudah kamu lakukan terhadap relationship-nya kalian berdua ini gitu. Makanya di sana tuh kayak nggak mau dianya. Misalnya dia melakukan kekeliruan, bisa menyinggung perasaannya kamu, bisa bikin hatimu tidak tenang gitu ya, bisa bikin kamunya sedih gitu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh bener-bener ingin hubungan kamu bersama dengan dia sukses gitu ya, berhasil gitu. Bisa yang dari PDKT ke pacaran, dari pacaran ke pernikahan dan selanjutnya gitu ya. Nah, jadi kayak seseorang ini tuh akan ingin banget terbuka sama kamu ya, dan berharap kamunya juga bener-beneran bisa lebih terbuka lagi kepada dia gitu. Jadi kamu di sana tuh jangan hanya kayak melakukan gitu ya, kamu nyenengin dia, kamu bikin dia bahagia, jangan seperti itu, tapi kamu juga mengutarakan, menyampaikan kamu ingin kayak gimana nih si dianya bersikap ke kamunya gitu ya. Biar tadi jangan salah langkah dianya dalam relationship kalian berdua ini. Kalau Mari lihat memang ini energi kalian berdua sangat match ya. Ada energi dari the star ya, mewakili energinya kamu, dan kemudian ada energi dari the sun mewakili energi dari si pasangannya kamu gitu. Jadi ini tuh matahari dan bintang gitu ya. Ini dua kartu yang sangat-sangat bagus sekali, terutama menurut Mari ya, di pembacaan kartu tarot gitu. Nah, jadi kayak yang gak ada di sini satu orang pun di antara kalian berdua yang menyepelekan relationship-nya kalian ini gitu lah ya. Jadi yang di sana cukup banyak kalau Mari lihat effort gitu. Walaupun mungkin effort yang paling nampak dalam relationship-nya kamu bersama dengan dia ya Leo ya, ini adalah energinya kamu gitu. Karena kalau Mari lihat kamu yang lebih cenderung banyak mengambil inisiatif secara aktif gitu ya. Jadi yang kayak misalnya kamu yang sibuk antar jemput dia gitu ya, misalnya kamu yang sibuk mikirin bagaimana besok lusa relationship-nya kalian ini, kalau kamu dalam rumah tangga ya bersama dengan si dia, kamu yang mikirin bagaimana kalian bisa tetap ngebul itu dapur gitu ya, kayak gimana biar uang sekolah anak bisa kebayar gitu ya, biar kayak kredit mobil juga tidak nunggak misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak yang kamu memang banyak banget kelihatan sibuk ya dalam hubungan kalian, tapi memang kesibukannya kamu dalam relationship ini tuh bukan kesibukan yang kayak membuat kamu merasa terpaksa, enggak. Tapi memang kamu juga cukup happy ya dalam melakukan hal ini, hal itu dan sebagainya tadi gitu ya. Jadi yang kayak kamu juga punya kesadaran, kamu punya tanggung jawab di sana gitu ya, bahwa apa yang kamu lakukan memang wajib untuk kamu lakukan gitu loh. Jadi yang seperti kamu tidak menunda-nunda, kamu tidak membatas-batasi dirimu gitu ya, kamu tidak yang pelit-pelit dalam mengeluarkan
energinya kamu gitu kan, ngeluarin duitnya kamu kah, tenaganya kamu kah, pikirannya kamu kah gitu ya. Kamu nggak pelit-pelit gitu. Jadi yang seperti apa yang mampu kamu lakukan, akan kamu lakukan dalam hubungan kalian berdua ini gitu lah. Ya, dan tentu saja yang kamu lakukan dalam hubungan kalian itu tuh udah melewati hasil dari pemikirannya kamu gitu ya. Atau di sini mungkin kamu bukan pakai pikiran tapi lebih kayak cenderung pakai empati, simpati dari sisi emosional gitu ya. Kalau mari lihat, oh aku ngelakuin ini tuh bikin suasana nanti akan seperti ini. Oh, bikin kenyamanan, oh bikin keamanan, oh bikin kestabilan yang seperti itu. Jadi kamu tuh menarik sisi emosionalnya kamu bersikap ke si dia. Jadi kayak kamu tuh ngomong, sebelum kamu ngomong itu tuh kamu udah mikir duluan di sini, mari lihat ya. Kamu udah merasa, bukan mikir tapi kamu udah merasa duluan. Kira-kira nih omongannya kamu akan bikin dampak emosional apa bagi si pasangannya kamu. Apakah dia akan tersinggung, apakah dia akan sedih atau bagaimana gitu ya. Misalnya kayak kamu mau membelikan sesuatu kepada dia misalnya ya. Nah, jadi di situ tuh bukan hanya sebatas kayak kamu ngeliat fungsi ya atau manfaat dari apa yang kamu mau belikan ke si pasangannya kamu, tapi apakah dia seneng ya kalau aku ngasih ini, apakah dia bahagia ya atau dia agaknya kurang suka ya. Nah, kamu lebih ke sana ya kalau mari lihat pertimbangannya. Jadi yang kayak di sini tuh kamu bukan hanya sebatas berharap-berharap gitu ya, hubungannya kamu bersama dengan si dia itu tuh bisa lebih baik, bisa tetap terjaga keharmonisannya gitu ya, bisa tetap lestari. Kamu bukan hanya mengharapkan hal demikian, tapi kamu juga ini loh jalan dia berbarengan antara harapan dan ikhtiarnya gitu ya. Jadi yang kayak bullshit lah bagimu mungkin di saat ini tuh hanya mengimajinasikan, hanya seperti mendoakan saja tapi tidak melakukan apapun. Mungkin saat ini tuh itu adalah hal yang bullshit bagi kamu. Jadi kamu di situ tuh berselaras antara doamu, harapan-harapanmu dengan sikap dan tindakannya kamu dalam hubungan kalian berdua. Untuk beberapa memang pembacaan ini tuh agaknya lebih cocok ke yang kamunya masih baru-baru ya ngejalani relationship ini, baru-baru dalam artian bukan sebatas baru pacaran gitu ya, tapi misalnya yang tadinya pacaran terus masuk ke fase married gitu ya. Jadi di sini tuh kan agak berbeda sedikit suasananya, agak berbeda sedikit di situ itu caranya gitu ya, dari yang tadinya pacaran, walaupun kalian pacarannya udah sekian lama gitu ya, katakanlah mungkin udah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, tapi itu kan fase pacaran. Nah, sekarang fase pernikahan. Nah, di fase pernikahan ini mulai kalian di sana tuh mari lihat yang kayak meraba-raba gitu ya, gimana nih kesesuaiannya, gimana nih yang tepatnya bersikap sebagai istri, sebagai suami, bukan lagi bersikap sebagai pacar, sebagai hanya sebatas kekasih gitu ya. Nah, di sini yang kalian berdua lagi sama-sama belajar kalau mari lihat ya. Dan yang hebatnya memang di sana tuh ada energinya sama-sama. Jadi bukannya kayak satu orang aja yang bersikap bagus, yang bersikap baik, yang berusaha selalu tepat gitu ya. Tetapi ada 2 orang di sini ya yang lagi ngebangun hubungan, yaitu kamu dengan si pasanganmu. Nah, seperti itu. Dan kalau mari lihat juga memang dari sisi komunikasi, ya agaknya cukup bagus ya antara kalian berdua ya kalau mari tangkep. Kalian di sini tuh cukup berani untuk jujur-jujuran gitu ya. Walaupun mungkin terkadang kamunya itu tuh lebih kayak mau bersikap yang seperti ya semoga dia bisa mengerti gitu ya, andaikan dia paham ajalah sebelum aku ngomong, dianya udah mengetahui maksudnya aku seperti apa, maunya aku kayak gimana. Nah, kamunya karena udah terbiasa ya, kamu dirimu sendiri di situ tuh selalu coba-coba pakai perasaan gitu ya, coba-coba pakai intuisi gitu ya. Nah, di sanalah yang kamu juga berharap si pasanganmu bersama seperti dirimu. Nah, kayak gitu ya. Dan disitulah nanti kalau ketika ketika kamunya itu tuh yang kayak
menginginkan lah, katakan gitu ya, menginginkan si pasangannya kamu untuk tidak terlalu mendengarkan bacot-bacotan dari kamu ya, udah langsung ngerti-ngerti aja. Nah di situ kadang-kadang nanti akan bisa terjadi kendala gitu ya. Soalnya si pasangannya kamu ini tuh agak berbeda sama kamu. Kalau kamunya Leo, kamu udah kayak Mari Rasa itu tuh cukup pede ya, mengetahui apa-apa nih yang baik bagi si dia gitu ya. Tetapi si pasanganmu mungkin agak-agak kurang tajam dianya seperti kamu gitu loh. Kalau dianya memang masih harus dibunyiin gitu ya. Kalau dianya memang harus disampaikan. Kalau kamu kan kamu udah langsung bisa ngerti-ngerti aja ya gitu ya. Kamu udah langsung tahu baik buruk, benar salah, tepat tidaknya gitu ya kan. Nah tapi si pasanganmu agak-agak kurang gitu. Cuman walaupun demikian, tapi di situ tuh dia yang nggak kayak lu terima gue deh apa adanya Leo, gue kan ya memang kayak gini orangnya, yang nggak pahaman, yang kurang mengerti gitu ya, enggak gitu. Tapi dia di situ tuh akan bener-bener mencoba selalu terus menerus, walaupun mungkin kadang-kadang agak miss ya apa yang dia lakukan ke kamu gitu. Tapi mari lihat di sini tuh kamu nggak yang langsung gegeran, misalnya kamu agak-agak gimana gitu ya perasaannya ke si pasangan. Nah tapi kamu nggak yang langsung geger, apaan sih ini orang gitu ya. Kamu yang nggak langsung heboh-heboh kayak menilai diri dia itu tuh kenceng energi negatifnya, tidak gitu. Tapi kamu coba untuk mengertiin dia gitu. Karena mari lihat kamu di sini tuh energi Leo yang lebih cenderung mau ya bersabar gitu loh. Biasanya orang-orang Leo itu kan gitu ya, agak-agak kurang bisa menahan diri gitu ya, yang langsung kayak sabet gitu kan. Nah tetapi bersama dengan si pasanganmu, justru energi yang kamu, yang biasanya ya energi bawaannya kamu Leo, yang serba satset itu tuh, yang serba bisa cepet meledak-ledaknya itu tuh, ini tuh kayak yang tenang gitu bawaannya ya, tenang. Jadi yang kamu itu tuh bisa mengendalikan dirinya kamu dengan cukup baik gitu ya, walaupun mungkin ini adalah hal yang baru-baru aja kamu pelajari gitu ya. Nah tetapi cukup konsisten kamu untuk melakukannya gitu, karena ya tadi berubah, ada perubahan yang kamu lakukan dari karakternya kamu, dari kebiasaan-kebiasaannya kamu, dari sifatnya kamu gitu ya. Baru-baru aja ini kalau mari lihat ya, ada pembelajaran baru atau ada pelajaran baru atau ada PR baru yang saat ini sedang kamu kerjain gitu ya. Dan ya hal itu tuh kalau mari lihat cukup mempengaruhi suasana, atmosfer relationship-nya kamu sama si pasangannya kamu ini. Justru bisa agak-agak berbeda di situ ya, agak-agak berbalik gitu. Jadi yang biasanya orang-orang Leo mudah ngamuan ya, mudah kayak tersinggungan, mudah yang kayak ngerasa tersikut gitu ya. Nah, di sini tuh bisa kayak si pasangannya kamu, terutama di rentang 21 hingga akhir bulan September, justru dia yang sikapnya kayak gitu sama kamunya gitu ya. Jadi yang kayak mau dia tiba-tiba meledak, mau dia tiba-tiba nggak sabaran sama kamu gitu ya. Nah di situ. Cuman ya kalau kamunya, kalau mari lihat karena punya keinginan besar ya untuk memang mensukseskan relationship kalian ini, bikin rasa nyaman dalam relationshipnya kalian ini, kamu yang kamu yang nggak reaktif gitu ya. Kamu nggak reaktif ketika si pasanganmu agaknya bersikap gimana gitu sama kamu ya. Tetapi justru kamu agaknya merasa-rasa ini respon terbaiknya dalam menghadapi situasi yang kayak gini dari pasanganku, itu tuh kayak gimana ya baiknya. Nah kayak gitu kamunya ya. Jadi ada filter-filter di dalam dirimu, mari lihat ya, terutama di 21 hingga akhir bulan September. Filter-filter kamunya itu tuh secara cepat memang ya, karena kamu pakai intuisi di sini, secara cepat bisa tahu tindakan yang tepat kepada si dia gitu. Nah, si dianya sendiri ini tuh ya dia lagi jatuh cinta sama kamu, udah pasti ya, dan dia ingin membuat kamu itu tuh
jatuh cinta kepada dirinya gitu. Jadi yang kayak seseorang ini tuh hitung-hitungannya tuh cukup tinggi gitu ya. Jadi dia nggak mau yang kayak hanya dia aja di sini tuh yang cinta sama kamu gitu ya. Tapi kamunya ya baik-baik sih sama dia, ya banyak effortnya ya sama dia gitu. Tapi kalau kamunya itu tuh ternyata nggak ada rasa ke dia, wah itu tuh dia bilang aku nggak mau seperti itu gitu ya. Nah jadi di sana itu tuh memang ya sembari dia ingin membuat suasana dengan kamu terjaga gitu ya. Di sini memang si pasanganmu agak-agak mau ini cemburu-cemburuan gitu ya. Agak-agak mau ini tuh yang kayak eh, terlalu protektif sama kamu ya. Terlalu protektif di sana. Jadi seseorang ini tuh kayak yang pengen kalau bisa tuh ya dia sadap WhatsApp-nya kamu kalau bisa ya. Dia tahu password Facebook-nya kamu, Instagram-nya kamu, dia bisa mengakses Twitter-nya kamu gitu ya. Jadi yang kayak seseorang ini tuh bener-bener ingin mengamankan hubungan kalian berdua ini gitu. Kalau kamu mah bebas-bebas aja ya. Kalau kamu ya terserah dianya mau seperti apa. Karena kalian ini kan memang jiwa-jiwa bebas, jadi tahu bahwa memerdekakan orang lain itu tuh ya wajib ceritanya. Sebagaimana kamu ingin selalu dimerdekakan gitu ya. Nah tapi si pasanganmu ini dia tuh nggak bisa membiarkan kamu merdeka gitu ya. Dia harus yang kayak selalu mengintai kamu, selalu meneropong kamu dari jarak jauh gitu ya, selalu tahu gerak-geriknya kamu, karena takut dianya kehilangan kamu gitu ya. Takut dia kehilangan kamu, maka dari situ kamu harus dibuat bener-bener jatuh cinta kepada dirinya gitu ya. Mungkin kalian menghadapi sikap si pasanganmu yang agak-agak memperlihatkan trust issue-nya, itu tuh kayak bikin kamu agak-agak sedikit jengah gitu ya. Tapi yakinlah bahwa trust issue yang dialami si pasanganmu menurut dirimu ya, jika kamu menyatakan bahwa dia punya trust issue, kok ini orang gak percayaan, ini orang kok kayak saban sebentar harus diberikan informasi kepada dia, aku lagi di mana, sama siapa, ngapain gitu ya. Nah, itu tuh hanya karena dia takut kehilangan kamu. Hanya karena dia sedang menunjukkan rasa cintanya dia ke kamu gitu. Ya, walaupun kayak kata Mari tadi bahwa seseorang ini tuh akan tetap lah ya menjaga gitu. Agak tetap menjaga seperti di awal pembacaan, gimana caranya biar dia bisa berlaku tepat, bisa berlaku cerdas, ya bisa berlaku canggih ya, ngeprotect relationship-nya kalian, membangun relationship bersama dengan kamu, ya, seperti itu ya. Jadi yang kayak orang ini yang nggak selalu akan lembut sama kamu. Kalau kamu bisa lembut banget ini sama si pasanganmu ya, terutama akhir bulan September gitu. Kalau si pasanganmu mau itu tuh yang agak membombardir kamu, agak cerewet gitu ya, agak rewel gitu sama kamunya ya. Ya, bahkan mungkin agak mau marah-marah gitu ya. Nah, tetapi ya itu nampaknya Mari hanya upaya-upaya ya, hanya upaya-upaya untuk ya tadi ya menjadi pasangannya, tetap bisa menjaga posisinya dia sebagai pasangannya kamu. Nah, kayak kita. Ya, jadi mari lihat ya ini hubungan yang masih bisa lah ya kedua belah pihaknya itu tuh nikmati, walaupun kamu dibawelin sama pasanganmu, walaupun kamu selalu dipantau gerak-geriknya kamu sama pasanganmu seolah-olah kamu tidak dibiarkan untuk merdeka gitu ya. Tapi mari lihat ya kamu cukup mengapresiasi bagaimana pasangannya kamu ini tuh dalam menjaga keberadaan dirimu di hidupnya dia. Nah, kayak kita ya. Oke, baik. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Gemini, Libra, Aquarius, masuk energi dari Virgo, Capricorn di sana, ada energi dari Sagittarius di sana. Itu aja ya. Oke, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami ya Leo ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.